di Alaika Kadarusman. Jadi untuk pembekalannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya sudah pernah kalian ikuti, hanya saja yang membedakan tadi ya, itu kalian diminta membuat sebuah proyek di bidang pemasaran untuk yang manajemen. Ya, untuk yang di akuntansi mungkin ada proyek di bidang laporan keuangan kah dan lain sebagainya. Untuk sastra mungkin ada penerjemahan teks atau tata graha. Kemudian untuk yang apa namanya sastra Mandarin atau pariwisata mungkin terkait dengan destinasi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali proyek-proyek sesuai dengan skema atau jurusan kalian masing-masing. Seperti itu, guys. Ya, Ibu boleh diulang yang bagian terakhir yang asesmen mandiri tidak ya? Karena saya sedikit tertinggal di bagian akhir. Boleh dong Nur Sri Rahayu. Sebentar ya. Hmm, udah lari turunnya. Sistem. Oke, sebentar. Ini Sri Rahayu, maaf ya. Jadi karena saya sudah mengajukan permohonan, jadi nanti saya akan kasih Sri Rahayu, Nur Sri Rahayu, apakah kamu masih ada? Nak, boleh lambaikan tangan. Jangan tuh kan. Tuh. Salman, Tadi di kenapa Salman? bukan bukan saya Kenapa dipanggil. Salman Alfarizi? Iya, kamu soalnya tertawa nih. Oke, masih ada ya, Nur Sri Rahayu. Nih, saya akan share screen ya. Salah kan? Nih, jadi kan nanti teman-teman di sini masuk ke asesmen mandiri ya. Di sini asesmen mandiri diklik terus nanti apa namanya? Di sini ada saya ambil contoh dulu deh yang mana ya. Nih kan nanti statusnya proses pengisian nih. Proses pengisian. Kemudian di sini ada detail ya, detail. Tadi ingat ya, ada kalau statusnya proses pengisian, tandanya kalian diminta untuk mengisi asesmen mandiri. Ya. Nah, nanti kan masuk nih ke form ini kan. Di sini udah ada nih si abu-abu bertuliskan tandai semua kompeten. Klik aja. Satu kali klik, maka nanti di sini akan semua terisi. Semuanya kompeten dan kemudian langsung diklik submit. Easy. Seperti itu ya. Siapa? Nur Sri Rahayu sudah terjawabkah? Baik, Ibu, sudah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi sama pertanyaan. Kita berakhir di 2:30 ya. Satu kali lagi yang saya ini. Ibu maksudnya oleh pengembangan gimana ya? Nah, Akbar, kamu skemanya, kamu prodi apa Akbar? Nah, kalau prodi manajemen biasanya itu ada Bu Zuzan. Terus untuk akuntansi itu Bu Sri Supadmini, ya Bu. Ya, Bu Sri Supadmini bisa menghubungi itu. Terus kalau misalnya pariwisata apa pariwisata, sastra Inggris, sastra Tiongkok itu Pak Nurrohman atau bisa ke jurusannya masing-masing gitu ya, bisa ditanyakan. Prodi teknologi industri, Bu. Teknologi industri. Prodinya apa? Industri. Teknik industri, Bu. Maaf. Teknik industri. Kalau teknik industri bisa ke Ibu Ina, coba ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ibu izin bertanya, berarti pas daftar apel 1 kita nggak apa-apa nggak masukin project. Nggak apa-apa, memang kalian tidak memasukkan project, hanya cukup sertifikat aja. Yang akan mengecek project adalah kami. Jadi setelah kalian mengikuti pembekalan, gitu kan, setelah kalian mengikuti mengerjakan project, kalian mengupload project kalian nanti, biasanya di hari terakhir, seingat saya tuh setahu saya sih di hari terakhir kalian dapat pembekalan, kalian akan diminta mengupload project kalian, kemudian akan divalidasi sama instruktur kalian masing-masing. Kalau projectnya sudah divalidasi sama instruktur, itu menjadi tugas kami dari LSP untuk mengecek. Seperti itu. Ya.
Oke, di sini tadi grup udah dikirim ya Ibu Rini. Untuk grup kalau masih banyak yang belum bisa join, nanti saya titip link grupnya. Takutnya nanti mungkin ada penambahan grup dan lain sebagainya. Nanti coba kami situasikan. Nanti saya titip ke sekjurnya masing-masing ya. Nanti silahkan kalian pantau di sekjur kalian masing-masing. Oke, ada sedikit penambahan informasi dari saya terkait pelaksanaan uji kompetensi. Jadi mohon didengarkan dengan seksama ya. Bu, maaf Jadi Bu, saya ya, potong sebelumnya. Ini teman saya ada pertanyaan tadi belum sempat Ibu jawab. apa tuh? Teman saya ini login masukin NPM-nya, tapi yang keluar bukan nama teman saya ini Bu, tapi teman saya yang satunya itu gimana ya Bu ya? Kenapa nggak sesuai gitu? Padahal NPM yang dimasukin tuh udah sama gitu. Mau dijawab ya Bu? Terima kasih. Oke, baik sama-sama. Siapa tadi nama temannya siapa? Boleh NPM-nya? Yanuar Rahman Bu. Coba tolong Yanuar, Yanuar Rahman. boleh unmute. Yanuar, speak up Yanuar. Izin Bu, maaf. Ya, Saya Bu Yanuar Rahman. Yanuar Rahman ya. Iya. NPM-mu berapa, Nak? 12222. 1, 2-nya 3 kali. 4 kali Bu, maaf. Oh, 4 kali. 025. 1, 2-nya 4 kali, 5, 25. Iya, 025. 025. Oke, Yanuar Rahman ya. Iya Ibu. Iya, nggak bisa tadi itu lagi tuh. Chat lagi. 20 Juli kenapa Nggak bisa ujian. nggak bisa ujian? Tolong bantu chat lagi. Chatnya ketumpuk tadi, saya kayak berasa live di TikTok bacanya. Ibu, izin mau bertanya. Iya. Kenapa Siti Nurhaliza? Kalau ada sertifikat yang kurang dari semester awal dan merasa sudah mengikuti semua LSP itu kayak gimana ya Bu cara ngurusnya? Sertifikat kurang ya? Iya, Nah, kamu prodinya apa? manajemen Ibu. Manajemen. Ya, silakan hubungi ke lembaganya ya, ke Bu Susan. Bilang aja, Ibu, saya sudah mengikuti pembekalan. Waktu itu instrukturnya siapa, kamu kasih tahu. Tetapi di sertifikatnya tidak ada gitu. Bisa tanya aja itu kenapa ya gitu. Untuk Bu Ya. Susan itu di kampus mana ya Bu? Bu Suzana Lamria Siregar, kamu nggak tahu ya? Mungkin bisa tanya ke orang jurusan kali. Oke Ibu, makasih ya. Ya. Ya, sama-sama. Nih, saya ingin meluruskan atau menyamakan persepsi dengan kalian dulu ya, teman-teman. Jadi, untuk sertifikat yang ada di esert.gunadarma.ac.id itu sertifikat pembekalan yang dimana kalian sudah mengikuti pelatihannya gitu kan dari lembaga kalian masing-masing, yang mengeluarkan adalah universitas ya, melalui jurusan-jurusan atau prodi masing-masing. Kalau manajemen tadi dari Lepma, akuntansi dari Lepma juga berarti ya kalau akuntansi. Kemudian untuk sastra Inggris, sastra Tiongkok, sama pariwisata dari Lapsap. Kemudian ada yang teknik industri dari Lepti dan lain sebagainya. Nah, itu yang mengeluarkan adalah lembaga-lembaga kalian. Kalau ada kaitannya dengan salah nama, kemudian sertifikat belum keluar atau nggak lengkap dan lain sebagainya, itu kalian bisa langsung menanyakan ke lembaga kalian masing-masing. Tetapi kalau urusannya dengan sertifikasi profesi, itu sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP yang tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Nining, yang ada burung garudanya, itu yang mengeluarkan adalah BNSP atau negara
kami dari pihak LSP mengadakan uji kompetensinya. Yang mengukur sertifikatnya langsung BNSP. Nanti sertifikat yang kami distribusikan kepada kalian di akhir biasanya ketika seluruh rangkaian uji kompetensi sudah selesai. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau sertifikat pelatihan tanyanya ke lembaga pelatihan, kalau sertifikat kompetensi tanyanya boleh ke LSP. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini saya mau infokan dulu tadi yang sempat terpotong. Jadi untuk uji kompetensi kita akan mulai jam 9 ya, teman-teman. Untuk pakaiannya, kalian bisa menggunakan pakaian seperti kalian mau pergi iLab, menggunakan kemeja bebas, boleh pakai batik boleh, gitu kan, kemeja bebas, yang menggunakan kerudung juga bebas, gitu kan, kerudungnya silahkan menyesuaikan, untuk yang perempuan menggunakan rok, untuk yang laki-laki menggunakan celana bahan dan sepatu tertutup. Seperti kalian mau lab, ya. Kemudian karena pelaksanaan uji kompetensi ini bisa memakan waktu 1 harian dari jam 9 sampai dengan bisa sampai jam 4 atau lebih. Jadi untuk teman-teman diperbolehkan untuk membawa bekal masing-masing. Kalau ada yang mau bawa bekal, tapi kalau ada yang mau beli makan di sekitaran kampus boleh. Seperti itu. Bawa alat sholat sendiri silahkan ya. Kemudian untuk uji kompetensi ini karena kita akan melaksanakan uji kompetensi di lab, jadi teman-teman tidak perlu membawa laptop. Ya, jadi nanti sudah disediakan oleh pihak kampus. Yang kalian perlu siapkan hanyalah kesehatan dan belajar, apalagi di project. Biasanya project ini adalah kisi-kisi untuk mengikuti uji kompetensi. Kalau kalian projectnya bisa, saya jamin uji kompetensinya pun kalian bisa mengerjakan. Seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Ibu Nining? Roknya harus hitam atau bebas? Bebas. Izin bertanya, Bu, pilih skema itu bebas atau harus sesuai dengan kelompok kita? Nah, tadi nih, Cynthia. Jadi untuk skema ya, balik lagi. Tadi kan saya udah bilang ya, kalau kamu di semester 8 misalnya ngambil pelatihannya di layanan, pemasaran bidang layanan, berarti uji kompetensinya ngambil di bidang layanan juga dong, Nak. Kalau kamu ngambil kalau kamu pembekalannya di layanan, kamu ngambil uji kompetensinya di account officer credit analyst, project apa yang kamu punya? Seperti itu, Cynthia ya. Karena nanti ada hubungannya antara project dengan uji kompetensi. Gitu ya, Nak. Ibu izin bertanya. Iya, Hafiz. Hafiz lagi di mana? Ini kan Kenceng saya banget musiknya, buka. Hafiz. Ketutupan suaramu. Sebentar, Bu. Bu Sri Supardini. Gimana, Hafiz? Ini Hafiz. Ini Bu, saya kan sedang buka website pelatihan lembaga pelatihan ya Bu. Nah terus saya ngecek yang bagian di portofolio atau proyek itu kan saya Ibu terus di sini tuh ada notifikasi kalau misalkan tulisannya itu jadwal submit judul sedang dibuka tetapi belum cocok dengan data pelatihan Anda. Itu gimana ya Bu? Di sini sih silakan. proyeknya sih udah disetujui, Bu. Ya, kamu psikologi ya? Silakan kamu tanya ke Ibu Aski. Iya, Bu. Oh, gitu, Bu. Ya, karena tadi ya, untuk tadi Oke, Bu. LSP, Terima kasih. ya sama-sama. LSP ini hanya menangani uji kompetensi terkait pembekalan, pelatihan, proyek, dan lain sebagainya terkait itu. Silakan kalian tanyakan ke lembaga kalian, lembaga kursus, lembaga pelatihan, lembaga pengembangan, apapun itu yang kalian sebutkan tadi. Ya. Oke? Oke, Bu. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Untuk recordnya apakah ada Ibu? Nanti bisa ya Bu. Ini tadi karena terputus-putus nanti. Oke, baik. Nah, jadi gini teman-teman, karena tadi sinyal kami di sini agak kurang kuat,
ya kan, kendala teknis. Jadi kalau misalnya nanti hasil recordnya ini agak kurang, kami akan kirimkan record yang di periode 1, tata cara pengisiannya mungkin kurang lebih sama, pasti sama ya kalau untuk tata cara pengisiannya ya. Orang orangnya juga sama, masih saya juga, Bu Nining dan Ibu Rini juga. Jadi nanti untuk tata cara pengisian data diri, permohonan sertifikasi, sampai dengan asesmen mandiri ada di situ. Cuma yang membedakan hanya di bagian surat keterangan proyek yang dimana saat sekarang ini kalian tidak perlu lagi untuk mengupload. Jadi itu tugas itu akan kami itu menjadi tugas kami ambil alih untuk memeriksa kelayakan dari proyeknya gitu ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang sampai sore hari ini. Nanti untuk link grupnya kalau masih ada yang belum bisa, nanti akan coba kami upayakan agar kita semua bisa, agar kalian semua bisa join ke grup tersebut dan kita semua bisa diberikan kelancaran untuk pelaksanaan uji kompetensi periode 2 nanti. Ibu, Ya, Ibu, iya. mau nanya nggak, Bu? Maaf, saya mau nanya, Ibu. Ini saya kan, Tadi bentar, Ragil. ya, saya kan ini udah ngisi permohonan sertifikasi ya, dan masih menunggu persetujuan admin. Terus pada asesmen mandiri tuh masih kosong, Bu. Terus kita harus gimana ya? Harus nunggu persetujuan atau ngambil tindakan lain gitu? Betul, Ragil tadi sudah disampaikan sama Ibu Rini. Jadi ketika nanti Ragil atau teman-teman Ragil yang memiliki pertanyaan yang sama dengan Ragil yang sudah mengisi permohonan sertifikasi, ditunggu dulu. Karena nanti akan kami tarik dulu nih. Kami akan menunggu sampai nanti tanggal 14 ya. Sampai batas akhir baru kami akan tarik. Setelah data yang kami terima ini akan kami plotting jadwal, kemudian baru akan kami verifikasi dokumen yang kalian sudah upload. Gitu ya. Kalau misalnya statusnya di situ sudah disetujui oleh admin, baru bisa ngisi APL 02. Nih, saya kasih contoh ya. Sebentar. Permohonan sertifikasi. Terlihat ya tampilannya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di sini ada macam-macam status ya. Di sini ada permohonan disetujui, asesmen dapat dilanjutkan, dibatalkan, sama selesai kompeten ya. Terus biasanya ada satu lagi menunggu persetujuan admin. Maksud dari status ini apa sih? Nih, saya akan jelaskan satu persatu maksudnya. Nah, kalau kalian di sini statusnya masih menunggu persetujuan admin, sama seperti yang Ragil tadi bilang, ya kan? Ini tandanya kami sedang melakukan proses verifikasi dokumen. Admin sedang melakukan verifikasi dokumen yang kalian sudah upload, seperti KTP, KRS, kemudian DNS, sertifikat, dan lain sebagainya. Ya, kami pun tidak bisa cepat langsung mengapprove APL 1 kalian, menyetujui APL 1 kalian. Karena apa? Karena di sini kami akan mengecek satu persatu dulu. Terlebih tadi ada yang baru mau mulai pembekalannya di hari Senin. Ya, seperti itu. Jadi tunggu sampai pembekalannya selesai, kami verifikasi data, baru nanti kalau sudah disetujui, maka berubah statusnya naik ke satu status lagi ke permohonan disetujui. Kalau permohonannya disetujui, tandanya permohonan kalian sudah disetujui oleh admin. Berarti seluruh dokumen yang kalian upload sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi kriteria kami. Seperti itu. Kalau sudah permohonan disetujui, langkah kami apa sih, Kak, yang harus dilakukan? Ngisi asesmen mandiri. Di mana? Di sini, di menu asesmen mandiri. Dengan cara tadi, ya, mengklik tandai semua kompeten. Kalau sudah, statusnya akan seperti apa? Di sini kita bisa lihat di bawah statusnya menunggu persetujuan asesor. Di sini kalian harus ngapain? Kalian hanya bisa menunggu dulu sampai hari H pelaksanaan ujian.
Ya, itu. Nah, terus kalau misalnya di sini asesmen statusnya nih ya, asesmen dapat dilanjutkan. Maksudnya apa? Maksud dari asesmen dapat dilanjutkan setelah disetujui tadi ya, asesmen dapat dilanjutkan, tandanya asesor kalian sudah menyetujui kalian untuk mengikuti uji kompetensi di tanggal tersebut dengan skema yang kalian pilih sesuai dengan jadwal yang kami sudah jadwalkan. Nah, kalau misalnya sudah selesai asesmen dapat dilanjutkan, misalnya di sini ada keterangannya, hasilnya, langsung ada penetapan hasil akhir dari uji kompetensi kalian, hasil akhir dari asesmen kalian itu apa? Apakah kompeten, selesai kompeten, ataukah kalian bisa menyelesaikan uji kompetensi dengan hasil yang kompeten atau yang belum kompeten? Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada status lagi nih, di sini ada statusnya dibatalkan. Maksudnya apa sih status dibatalkan? Status dibatalkan biasanya tadi ya, misalnya ada apa namanya skemanya berbeda dengan yang kalian pilih pembekalannya, karena kami pun akan menerima data tersebut. Kemudian ada persyaratan yang tidak sesuai atau semua unit kompetensi belum dipilih. Misalnya dari 10 unit kompetensi kamu hanya memilih 5 unit aja. Nah, itu tidak bisa kami setujui. Maka akan kami tolak atau akan kami batalkan. Seperti itu ya, teman-teman, untuk status dari tahapan permohonan uji kompetensi sampai ke hasil akhirnya ya, entah itu kompeten atau belum kompeten. Seperti itu. Guys? Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Tadi kayaknya Muhammad Dafa mau nanya ya. Ya, Ibu, saya izin bertanya. Sebelumnya sih sebenarnya kasusnya sama kayak yang pertanyaan sebelumnya, yang di mana tuh yang di lembaga web di web lembaga pelatihan itu ada tulisan perhatian yang karena datanya itu data data dan pelatihan Anda itu belum cocok karena di semester sama periodenya itu berbeda, Bu. Jadi kalau jurusan manajemen itu nanyanya ke siapa ya, Bu? Tadi ke Bu Suzana Lamria Siregar, ya. Itu kalau kita nyari Atau kontaknya itu kamu ke jurusan dulu aja. Kamu ke jurusan deh, ke E ya. Berapa sih di situ? Jurusan manajemen. Oh, sebelah sektor. Sebelahnya Sekdos kampus E. Kalian ke jurusan ke sebelahnya kampus E, kayaknya adanya hari Senin, Rabu, Jumat doang deh dia. Ya, jadi kamu tanya, Ibu, gitu, saya mau tanya tentang kursus, gitu kan. Bolehkah saya minta nomornya Bu Susana atau ada kontak lain yang bisa saya hubungi? Gitu. Oke, berarti Bu Susana berarti, Bu. Iya, biasanya Bu Susana yang ngurusin lab, Mak, gitu ya. Makasih, Kak. Putri, ya ini ada Putri nih, 4EB10. Kenapa Putri? Hai. Kalau misalnya surat project itu berarti menyusul ya, Bu ya? Bukan surat project. Sekarang kita sudah tidak pakai surat project, tapi kami dari lembaga sertifikasi dari LSP yang akan mengecek apakah project kalian sudah divalidasi, sudah di-approve atau belum dari pihak lembaga. Soalnya Gitu. di Jadi website kalian tidak perlu. Iya, di websitenya masih ada. Nah, jadi di website itu sebenarnya kalian akan mengupload project kalian. Oh, Gitu, nanti teman-teman. diupload bisa di website, setelah itu divalidasi oleh orang ibu gitu, admin gitu. Oleh dari instruktur kalian. Oh, oke, baik ya, Bu. Gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Putri. Sudah cukup ya? Ibu, saya boleh tanya? Ya, satu Bu, lagi ya, Elsa Delas. Ya, Ibu, untuk uji kompetensi ini biasanya berapa lama ya, Bu? Emang 1 minggu atau hanya dalam 1 hari, Bu? Kalau uji kompetensi hanya 1 hari. Kalau untuk pembekalannya biasanya paling lama 3 hari. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Silahkan tadi ya yang bisa kalian yang bisa saya rangkumkan untuk apa namanya briefing pada siang hari ini. Yang pertama, bisa kalian catat ya. Uji kompetensi dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 20 Juli sampai dengan 8 Agustus 2026. Untuk ujiannya hanya dilaksanakan 1 hari saja. Kemudian uji kompetensi akan dimulai pukul 9
mulai pukul 9 sampai jam 4 seharusnya, tapi biasanya ada yang lebih dari itu ya. Nah, kemudian pakaian yang digunakan untuk dress code-nya, perempuan yang menggunakan kerudung bebas pakai kerudung warna apa aja, boleh motif, boleh polosan, boleh, kemejanya pun bebas, yang penting sopan. Kemudian yang untuk perempuan menggunakan rok. Untuk laki-laki menggunakan kemeja dan celana bahan. Untuk sepatu, kalian menggunakan sepatu yang tertutup, ya. Kemudian untuk permohonan sertifikasi, pengisian data diri sampai dengan permohonan sertifikasi, kalian isi maksimal sampai tanggal 14 Juni 2026. Ya, 14 Juni 2026 jam 20.00. Untuk project itu akan menjadi tugas kami yang akan mengecek. Tugas kalian hanya mengupload. Tugas kalian hanya mengupload project, kemudian akan divalidasi oleh instruktur. Yang ketika sudah divalidasi oleh instruktur, maka datanya akan masuk ke kami. Ya, jadi silakan kalian ikuti. Jangan sampai tidak ikut. Karena ketika kalian tidak mengikuti pembekalan di semester yang sekarang ini, yang membuat project, kalian tidak bisa ikut uji komnya. Seperti itu. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk briefing pada siang hari ini. Dari Ibu Nining sama Bu Rini tidak ada yang ingin ditambahkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.